Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, Allah memperbaiki urusan-urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita yang terzolimi khususnya di Palestina dan berbagai macam tempat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian? Alhamdulillah. Makan atau belum? Enak apa enggak? Kurang apa enggak? Belum. Pas ya, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kurang bersyukur atau enggak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga teriring kepada Rasulullah SAW. Saya secara pribadi, keluarga dan seluruh teman-teman di sini mengucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada seluruh jamaah. Kita sangat terhormat bisa kedatangan tamu seperti jamaah sekalian, dan terima kasih sudah berkenan dengan jamuan yang sangat sederhana, dan semoga Allah berkahi pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Datang udah, makan udah, sholat udah, tinggal apa berarti? Oh, bukan tinggal pulang. Oh, ngaji dulu. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa? Kenapa, Bu? Kalau nggak? Oh iya ya. Jadi bukan SMP ini. Setelah makan pulang. Ya. Ini SMN, setelah makan ngaji. Nah ini, Masya Allah nih. Ya, bapak-bapak, ibu sekalian dan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam hadits qudsi bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan firman ini untuk jamaah sekalian. Firman atau hadits qudsi ini bukan untuk saya saat ini, bukan buat teman-teman di sini, tapi hadits qudsi ini untuk jamaah sekalian. Pernah dengar nggak hadits qudsi itu? Pernah?
pernah, kita bisa cepat pulang nih. Karena berarti jamaahnya sudah tahu apa yang akan disampaikan. Langsung belum. Pokoknya belum lah. Daripada cepat pulang. Belum dijelasin. Ya. Dulu waktu di sekelas kan kalau cepat pulang seneng kita. Itu mah dulu. Kalau sekarang udah bapak dan ibu-ibu, Masya Allah. Hubungannya apa ya? Tapi nggak apa-apa. Jamaah Allah muliakan. Nabi SAW bersabda, kalau Nabi SAW disebutkan, kita mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini hadis qudsi namanya. Idza talaitu 'abdi bihabibatihi fasabara awattuhu minhumal jannata yuridu ainaihi. Jika aku menguji hambaku, hambaku melalui dua kekasih dan dua kecintaannya, Masya Allah. Habibah, itu Habibah. Bapak-bapak kenal sama Habibah nggak? Siapa itu Pak? Mertuanya. Masya Allah. Ada yang tukang pecel namanya Bu Habibah. Masya Allah. Ibu-ibu udah panas aja. Siapa tuh? Oh, ternyata tukang pecel atau mertua. Masya Allah. Nah, Habibah yang dimaksud dalam hadis ini bukan tukang pecel, bukan mertua salah satu dari jamaah. Masya Allah. Tapi bapak-bapak ibu itu lucu-lucu ya. Ini hidup nih, ini loh. Sering-seringlah datang ke sini lah jamaah. Gitu lah. Nah, gini loh jamaah. Jadi ini siapa nih Habibah ini loh? Karena kan Allah berfirman, jika aku menguji hambaku melalui dua Habibahnya. Nah, Habibah ini siapa ini nih? Perlu kita teliti loh jamaah. Nah loh, kata bapak-bapak, satu tukang pecel, yang satu lagi siapa ya? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Karena dua ya, dua. Siapa lagi satu nih? Masya Allah. Nah, Habibah ini jamaah bahasa Arab, bukan nama orang, tapi Habibah itu artinya yang dicintai. Yang dicintai. Bisa dinamakan kekasih. Itu. Jadi kalau bapak-bapak, kalau panggilan sayang sama ibu-ibu, ini suami istri atau ada yang enggak? Masya Allah. Ini harus bayar marketing kalau begini, karena tiba-tiba main masuk-masuk aja nih Pak Suwarno nih. Masya Allah. Masya Allah. Cepet ya, Masya Allah. Jadi kalau bapak mulai hari ini mau kasih panggilan sayang ke istrinya, selama ini panggilan sayangnya apa? Sayang. Masya Allah, ayang. Apa? Beb, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, bisa juga dipilih Habibati, gitu. Habibati artinya kekasihku, gitu ya. Ya. Nah. Jadi maksudnya bukan Bu Habibah,
atau Neng Habibah, tapi maksud Habibah di sini adalah dua kekasihnya atau dua hal yang dia cintai. Fasabaro, lalu dia bersabar. Nah ini. Jadi jika aku menguji hambaku melalui dua hal yang paling dia cintai atau dua hal yang dia cintai, lalu hambaku ini sabar. Nah ini sabar. Awattuhu minhumal jannah, maka aku akan ganti kedua hal yang ia cintai itu dengan surga. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian, apa dua hal yang sangat Bapak-Bapak Ibu cintai? Loh, katanya tadi istri, beb tadi. Kalah ternyata. Masya Allah. Jadi maksudnya adalah bukan berarti istri nomor 2 dalam hadis ini. Bukan maksudnya suami nomor 2 dalam hadis ini. Tapi maksudnya, kata para ulama, yang sangat ia cintai dari apa? Dari anggota tubuhnya, dari pancanya, 5 apa? Kalau panca indranya, Masya Allah. Jadi yang sangat dia cintai dari panca indra. Itu maksudnya. Jadi ibu-ibu jangan cemburu dulu sama suami. Suami-suami jangan marah dulu. Ini jangan ada yang lain nih gitu. Karena yang maksud yang dicintai dalam hadis ini adalah yang sangat dia cintai dari panca indranya. Dan yang dimaksud itu, kata Nabi SAW, yuridu ainai. Yang dimaksud oleh Allah adalah kedua matanya. Allahu Akbar. Kedua mata. Ini hadis ini untuk hamba-hamba Allah yang Allah ambil penglihatannya. Nah itu maksudnya. Jadi maksud hadis ini adalah untuk hamba-hamba Allah yang Allah ambil penglihatannya. Lalu dia bersabar ketika Allah ambil penglihatannya, maka Allah akan ganti dia dengan surga. Allahu Akbar. Kalau kita ambil dari hadis ini, buat jamaah sekalian, berarti tinggal sabar nih. Tinggal sabar yang menjadi pintu kita masuk surga. Masya Allah. Nah tapi sebelum itu, di antara pelajaran yang penting untuk Bapak-Bapak Ibu sekalian, hadis ini, kata sebagian para ulama, menjelaskan bahwa ketika seseorang kehilangan penglihatan, itu bukan berarti karena Allah murka kepada dirinya. Nah, ini catat baik-baik nih jamaah. Bukan karena Allah marah sama jamaah sekalian, bukan. Bukan karena itu. Karena kalau Allah marah, neraka nanti ujungnya. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata dalam hadis ini tidak. Justru sebaliknya. Kata Allah SWT, barang siapa yang aku uji dengan kehilangan penglihatan dari kedua matanya dan sabar, maka aku akan masukkan ke surga, atau aku ganti dengan surga. Itu. Ini penting nih. Terus kenapa Allah butakan aku nih Pak Ustadz? Nah, coba pernah nggak kita tuh dulu tuh nyalain Allah Subhanahu Wa Taala? Alhamdulillah sekarang nggak ya. Kayaknya kesel gitu. Kayaknya kesel ya. Tapi kita alhamdulillah sudah bertobat dong ya. Tobat-tobatan nasuha.
Nah ini sering banget ditanyakan, kenapa Allah butakan aku? Kenapa Allah SWT cabut penglihatanku? Padahal saya ini nggak pernah jahat misalnya gitu. Atau kayak yang dari lahir, saya nggak pernah buat berdosa udah dibutakan dari lahir. Kan gitu ya. Nah ini bukan karena Allah jahat sama kita. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukan karena Allah marah sama kita. Tapi karena Allah ingin mempermudah kita masuk surga. Gitu. Dengan syarat kita sabar. Makanya kata para ulama, imma lidaf'i makruh aw li kafarati dzunub aw li raf'i manzilah. Kata para ulama, kenapa Allah memberikan musibah seperti ini buat jamaah? Ada beberapa kemungkinan. Kenapa tuh? Yang pertama, agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah ini benar nggak? Betapa banyak orang membuat hal yang buruk karena melihat, betul? Nah itu. Ketika ada istri ngeliat mobil tetangga yang baru, bisa ribut nggak sama suami? Ah itu. Ngeliat motor baru yang dipakai tetangga, ngeliat tas baru yang dipakai tetangga. Untung kita nggak ngerti ya. Alhamdulillah, itu poinnya. Cuman denger aja. Nggak ngelihat tapi cuman denger. Tapi kasus di masyarakat ketika ngeliat akhirnya jadi ribut suami istri, terjadi nggak? Itu ya mahal. Bener kan? Jadi ada banyak maksiat itu awalnya itu dengan melihat. Itu. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala membuat kita tidak melihat untuk menjauhkan kita dari maksiat dan hal-hal yang buruk. Masya Allah. Makanya maksiat mata banyak nggak? Banyak. Masya Allah. 50%. Masya Allah. Itulah. Banyak nggak suami yang ngelihat pemandangan di luar lupa sama yang ada di rumah? Itu ada, ini sarengat namanya. Itu. Itu. Akhirnya terjadi maksiat. Berarti ketika ini hikmahnya besar apa enggak? Besar. Atau likafarati dzunub, atau dalam rangka menghapuskan dosa-dosa kita. Karena setiap kita bersabar di saat kita nggak bisa ngelihat, maka itu penggugur dosa. Penggugur dosa. Jelas penggugur dosa. Jadi ada banyak dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auli raf'i manzilah, dijelaskan para ulama, atau untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diambil penglihatannya lalu dia bersabar, itu kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pernah nggak diremehkan orang? Rasanya gimana? Sakitnya gimana? Nah, kalau kita sabar, maka Allah akan ganti dengan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu. Gitu. Dan itulah salah satu ciri-ciri orang-orang beriman, suka diremehkan oleh sebagian
manusia. Iya. Gitu lah. Direndahkan oleh sebagian manusia. Makanya kata Nabi SAW, rubba ash'atha akbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Betapa banyak orang yang ash'ath akbar, penampilannya meragukan lalu berdebu gitu loh. Maksudnya mungkin dia nggak punya uang atau nggak ada ini, bukan karena nggak mau rapi, bukan, tapi mungkin nggak ada uang sehingga berpengaruh ke penampilan. Madfu'in bil abwab, kalau ngetuk rumah orang atau datang ke rumah orang nggak diterima, Masya Allah, karena diremehkan, karena dianggap rendah, karena dianggap hina. Madfu'in bil abwab, ditolak gitu lah. Pernah ngalamin gini jamaah? Masya Allah. Ingat kelanjutannya, simak baik-baik kelanjutan. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sekali dia berdoa kepada Allah atau bersumpah dengan nama Allah, Allah kabulkan. Nah itu, karena dia punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Jadi salah satu memang salah satu fenomena itu ada banyak orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah justru diremehkan oleh manusia. Maka jangan berkecil hati. Gitu. Dan kalau itu berhasil semua, maka puncaknya adalah di hari kiamat mendapatkan surga. Nah itu. Jadi kita butuh sabar, jamaah. Butuh apa? Sabar. Jamaah yang Allah muliakan. Saya mau tanya sama jamaah. Kenal nggak sama Abdullah bin Abbas? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus siapa lagi yang tahu? Sahabat Nabi satu. Loh, bukan itu maksud saya. Maksudnya keterangan tentang Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Mufassir, Masya Allah. Ahli tafsir beliau itu. Jadi beliau sahabat Nabi SAW dan juga ahli tafsir. Apalagi keistimewaan Abdullah bin Abbas. Bukan Ali bin Abi Thalib. Ini tentang Abdullah bin Abbas. Utamanya apa lagi? Apa? Diplomasi, Masya Allah. Iya benar. Karena beliau yang berhadapan dengan Khawarij. Oh tahu ini. Ini Masya Allah loh, pinter-pinter ini loh. Kita bisa pulang lebih cepat kalau gini. Karena murid-muridnya udah pinter-pinter, nggak usah panjang-panjang bicara berarti gurunya. Terus siapa lagi pula? Didoakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma faqihni fiddin. Masya Allah. Aduh, grogi lama-lama saya di sini nih. Terus apa lagi? Namanya diabadikan di surat Al-Quran, Ustaz. Surat Al-Quran jadi apa? Hadirin Allah muliakan. Nah, tahu nggak hadirin sekalian? Tahukah jamaah sekalian? Tahu nggak hadirin? Oh belum dijelasin. Betul.
betul. Masya Allah. Mohon maaf. Tahukah hadirin sekalian, wa Abdullah bin Abbas pun kehilangan penglihatan beliau. Ya. Kehilangan penglihatan beliau. Artinya jamaah nggak sendirian. Iya, jangan terlak begitulah ibu-ibu nih, astagfirullah. Maksud saya dari dulu dan orang-orang besar. Nah ini orang-orang besar. Sama kayak jamaah, semoga menjadi orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Tapi itu tadi, Abdullah bin Abbas itu kehilangan penglihatan. Pada saat beliau kehilangan penglihatan, apa yang boleh sampaikan? Coba, jamaah waktu kehilangan penglihatan yang diucapkan apa? Kesel. Waduh. Gitu. Bingung. Terus apa lagi? Disangka lampunya mati. Mata disenterin. Mari kita simak apa yang dikatain Ibnu Abbas. Kata beliau, kata Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah SAW, sahabat besar, ahli tafsir, dapat doa dari Rasulullah SAW. Kata beliau, in yadhabillahu min aini, kata beliau, in yudhiballahu min aini nurahuma fa fi lisani wa qalbi lil huda nuru. Allahu akbar. Jika Allah mengambil cahaya dari kedua mata saya sehingga saya tidak bisa melihat, maka kata beliau, maka dalam lisan saya dan hati saya masih ada cahaya hidayah. Itu. Jadi belum bersyukur. Memang Allah mengambil cahaya dari penglihatan saya nggak bisa lihat. Tapi Allah kasih cahaya ke dalam hati dan lisan saya. Itu jemaah. Betul, mata kita tidak bisa melihat, tapi Allah kasih taufik, kasih cahaya sehingga kita bisa melihat hidayah dengan hati kita. Banyak nggak orang yang nggak bisa ngelihat hidayah? Banyak. Padahal matanya bisa ngelihat, tapi hatinya Allah buat buta. Hatinya Allah buat buta. Dan itulah arti buta yang sesungguhnya. Arti buta yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardi, mengapa mereka tidak berjalan di atas permukaan bumi, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, sehingga mereka punya hati yang bisa berfikir, aw adhanun yasma'una biha, atau pendengaran atau telinga yang mereka gunakan untuk mendengar, fa innaha la ta'mal absar, tapi bukan mata yang buta. Bukan apa? Bukan mata yang buta. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Namun yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Itu jemaah. Jadi kebutaan sejati itu adalah kebutaan hati, bukan kebutaan mata. Makanya Ibnu Abbas ketika beliau buta,
beliau tidak drop, beliau tidak down, beliau tidak hancur, tapi justru beliau bersyukur. Beliau mengatakan bahwa memang aku kehilangan cahaya untuk melihat dengan kedua mataku, tapi Allah kasih taufik sehingga hatiku dan lisanku bisa melihat cahaya hidayah. Gitu loh. Jadi jamaah sekalian, dari sini kita bisa petik pelajaran mahal bahwa kita bukan hanya harus bersabar, tapi kita juga harus bersyukur. Karena sekali lagi, hidayah hati itu mahal. Makanya PR dari kita semua ketika Allah ambil penglihatan kita atau mata kita. Jadi saya minta kembali ke keterangan Ibnu Abbas, jamaah jaga dua hal ini. Yang pertama, jaga hati kita dari kesyirikan. Dari penyakit-penyakit hati. Yang kedua, jaga lisan. Nah ini, jaga apa? Lisan. Nah ini PR, apalagi zaman ini saya lihat lucu-lucu, suka bercanda. Kadang-kadang kalau kita suka bercanda suka kepleset, kebablasan. Masya Allah. Gak semua, ada banyak orang yang lucu, baik, tapi gak kebablasan. Nah itu jamaah harus begitu. Karena itu Ibnu Abbas bilang, oke, mata saya nggak bisa ngelihat, tapi saya masih bisa punya cahaya dari hati saya dan lisan. Nah ini. Dan itulah inti dari kesabaran. Kalau hati kita sudah kita tata, pasti kita jadi orang yang sabar. Dan lisan kita pasti akan baik. Gitu loh. Jadi sekali lagi, jaga hati dan jaga lisan. Nah inilah. Dan itu kunci keberhasilan orang besar seperti Ibnu Abbas, walaupun beliau pun diuji dengan tidak bisa melihat. Walaupun sebelumnya bisa lihat beliau. Gitu loh. Jelas ini jamaah. Jadi jaga hati, jaga lisan. Kalau udah mulai kebablasan, apa jemaah? Istighfar. Terus hati-hati, hati ini harus bersih. Dan jamaah punya kelebihan itu. Ketika Allah tutup penglihatan kita, nanti Allah akan bukakan hati kita. Dan itu yang kita lihat dari orang-orang soleh yang tidak bisa melihat. Ketika Allah tutup mata mereka, Allah buka hati mereka. Nah ini. Makanya jangan lupa selalu baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Atau tsabbit qalbi ala dinik. Wah yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya, pokoknya saya ingin jamaah semua hatinya bersih-bersih. Amin. Lalu kalau bicara santun, baik, tidak menyinggung. Masih suka gibah nggak nih hadirin? Lo kerjaan ya itu lo. Masa pekerjaan gibah. Gibah mah bukan pekerjaan jamaah. Dengerin TV, Masya Allah. Mulai sekarang jaga lisan. Karena jangan sampai kita tidak bisa lihat di dunia, nanti di akhirat nggak bisa lihat lagi. Na'udzubillah min dzalik. 2 kali. 2 kali.
Makanya caranya gimana? Jaga hati, jaga lisan. Dan tapi susah. Sabar kan. Kan kata Nabi, Allah berfirman suruh sabar. Sabar baru masuk surga. Gimana caranya biar sabar nih Pak Ustadz? Cara sabar tuh panjang. Kalau kita ulas dari A sampai Z bisa sampai jam 10 malam. Nah jamaah punya waktu sampai jam berapa? Sampai besok. Masya Allah. Kalau jamaah punya waktu sampai besok, saya punya waktu sampai jam 2. 5 menit lagi. Aduh, jadi kita iya kapan-kapan. Jangan langsung dihabisin semua. Nanti kita nggak kangen. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, kita pelan-pelan. Saya kasih satu tips untuk sabar. Biar jamaah bisa sabar, jamaah harus punya ilmu. Dan untuk punya ilmu, jamaah harus ngaji, kajian. Karena ilmu itu nggak didapat begitu aja. Ilmu itu nggak bisa didapat hanya dengan merenung. Jamaah tidur tiba-tiba besok pagi langsung jadi ulama, nggak bisa, ya. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus didapatkan dengan cara belajar. Ya. Jadi kalau mau sabar harus punya ilmu. Kalau ingin punya ilmu harus belajar ngaji. Baik ngaji baca Quran. Tadi pakai bril ya? Masya Allah. Juga kita harus belajar tafsirnya. Maknanya. Gak apa-apa, belajar baca bagus, tapi kita juga harus belajar isinya. Itu. Jadi kita nggak akan bisa sabar kalau kita nggak punya ilmunya. Kata Allah berfirman tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra. Gimana engkau bisa sabar kalau engkau tidak tahu ilmunya? Al-Kahfi. Tahu ini loh Bapak nih, Masya Allah. Ayat berapa? Antara 60 sampai 70. Waduh, pinter jawabannya. Antara apa? Ayat 60 sampai ayat 70. Dapat hadiah kalau gitu. Gitu lah. Kasih beliau. Ya. Ya. Jadi ayat surat Kahfi ayat berapa tadi? 60, antara 60 sampai 70. Masya Allah. Nanti berikutnya nanti yang jawab surat Kahfi antara ayat 1 sampai 110. Masya Allah. Semakin pinter kan. Orang kan kalau belajar semakin pinter. Ya memang surat Al-Kahfi sampai 110 itu maksudnya. Itu pinter-pinter di sini. Seneng saya ngajarnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu ayat ke-68. Jamaah. 68. Jadi kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar kalau Anda nggak tahu ilmunya? Jadi sabar itu harus punya ilmu gitu. Pokoknya jangan sampai kita males belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi SAW, dan belajar keterangan para ulama gitu ya. Nanti kita dikasih kesabaran. Kalau kita dikasih kesabaran,
maka Allah akan gantikan musibah kita dengan surga. Nah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Karena udah jam 2, karena jamaah sampai pagi ya terserah habis ini. Wah, maksudnya terserah mau ngapain lagi, boleh nginep lah. Itulah. Ada pertanyaan kan jamaah? Ya kalau ini saya nanya Pak. Oh, Ustaz Furqan dulu, Ustaz Furqan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri yang kami hormati. Pertama, syukran jazakallah. Alhamdulillah kami mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa pada saat tadi menyampaikan. Ternyata intinya sabar itu, kita tidak akan bisa sabar kalau kita tidak punya ilmu ya. Seperti gini Ustadz, saya pernah tersinggung. Saya membaca cerita tentang sesuatu konsep ketika ibaratnya ada 2-3 orang buta ya. Pemahaman tentang gajah yang diperlihatkan oleh 3 orang buta. Oh, gajah itu seperti kipas. Oh enggak, gajah itu seperti pohon. Terus dia yang karena pegang apa tuh? Gadingnya. Ya, gajah itu seperti kayu gitu. Saya terus terang tersinggung Ustaz. Saya dengar cerita itu. Wah, seolah-olah apa tunanetra itu nggak punya ilmu ya gitu. Saya menganggapnya seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentang sabar ini memang betul sekali. Mohon maaf saya potong. Ya. Kalau dari jamaah yang mengalami langsung, gimana mengidentifikasi gajah? Saya ya biasanya kita akan eksplorasi berdasarkan yang kita tahu dan berdasarkan informasi. Memang kalau tunanetra itu tidak semua diketahui dengan sendiri, tapi juga sebagian dengan verbalisme. Iya, ya. Verbalisme itu. Ya, artinya diketahui berdasarkan informasi dari orang lain. Tidak semuanya harus, karena kan memang penglihatan nggak bisa, tapi dia bisa diketahui dengan verbalisme itu, Ustaz. Gitu. Bisa dengar ya. Iya. Iya. Ya, itu nggak harus memeluk sesuatu untuk mengetahui itu. Saya waktu dengan perumpamaan itu saya tersinggung, Ustaz. Terus terang aja, saya jujur, saya tersinggung tuh. Waktu itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tentang sabar, Ustaz ya. Ini termasuk dalam masalah ibadah. Ketika kita traveling atau kita melakukan perjalanan, ya walaupun mungkin masih di kota ya. Pada saat memasuki waktu ibadah itu kita kesulitan untuk mendapatkan masjid gitu ya. Tidak bisa melakukan ibadah dengan sempurna gitu. Terkadang saya pikir, wah seandainya saya itu sempurna secara fisik, artinya tidak mengalami kebutaan gitu ya, mungkin saya akan mudah untuk mencapai masjid gitu. Seperti ketika saya ke Nurul Iman, itu kan dari yang ingin saya tanyakan adalah tentang perumpamaan tadi itu. Sebenarnya saya menganggap itu kok tidak benar ya gitu. Yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana ketika kita akan beribadah kemudian dengan sangat terpaksa tadi ya, saya mengandaikan seandainya saya melihat, mungkin saya tidak akan seperti ini, ibadah saya pasti akan bisa tepat waktu gitu. Sampai akhirnya saya harus sampai rumah baru saya bisa beribadah gitu. Makasih, jazakallahu khairan. Justru saya yang merasa terhormat bisa ketemu Ustadz Furqan dan jamaah semua, dan semoga Allah terima pertemuan kita, amin ya rabbal alamin. Adapun yang pertama, ini yang menunjukkan bahwa manusia itu penuh dengan kekurangan, tapi kekurangannya suka beda-beda. Dan ini juga menunjukkan bahwa ketika kita dikasih kekurangan sama Allah dari satu sisi, bukan berarti kita kurang dari semua sisi. Contoh, misalnya yang itu kan cukup sering yang kita dengar ya, perumpamaan, analogi itu ya. Nah, dan secara umum analogi itu
paling enggak yang kita dengar langsung itu disampaikan oleh orang-orang yang bisa melihat, gitu ya. Benar nggak sih, Ustaz Furqan? Ya. Kan kalau yang menyampaikan sesama sunanita, kayaknya kita nggak akan begitu juga ya. Dan rasanya mereka nggak akan kasih perumpamaan itu juga, ya nggak sih? Karena mereka ngerti bahwa itu tadi untuk mengidentifikasi sesuatu nggak gitu-gitu juga kali, gitu loh. Kita punya cara yang kan artinya itu tadi kan kita bisa dengar, bisa cari itu segala macam tuh banyak cara lah. Nggak sesederhana pegang gading langsung dipikir gajah kayak apa tadi? Kayu, atau pegang belalai gajah kayak apa? Kayak ular gitu ya. Kan nggak segitunya ya. Jadi secara umum selama ini kita dengar itu diucapkan oleh orang yang bisa melihat. Dan kesimpulannya tepat apa tidak? Gimana jamaah? Tepat atau tidak? Tidak ya. Berarti kan ketika itu tidak tepat, itu menunjukkan ada kekurangan dalam memahami konteks, gitu loh. Gitu. Kekurangan dalam memahami konteks yang ingin dia sampaikan, dan juga kekurangan dalam memahami perasaan dari saudara-saudaranya yang tidak melihat, gitu loh. Sehingga terkesan jadi underestimate, kayaknya terlalu merendahkan banget, gitu ya, iya nggak sih? Nah, sekali lagi itu kan kekurangan. Jadi ketika kita melihat fenomena itu berarti memang manusia tuh adalah makhluk yang penuh kekurangan. Yang satu misalnya kurang dalam pendengaran, nanti yang satu kurang dalam penglihatan, yang satu kurang dalam pengecap, yang satu kurang peka, yang satu kurang berempati, yang satu kurang ngerti, tetapi merasa bahwa kayaknya udah tahu semua nih, padahal kan belum, gitu loh. Jadi ini pelajaran mahal bagi kita. Memang manusia itu manusia yang makhluk yang penuh dengan kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, biar kita nggak gampang baper, caranya gimana? Karena gini loh, karena tadi poin kesimpulan pertama, yang namanya manusia banyak kekurangan, dan kekurangan itu sangat rentan menyinggung perasaan orang lain, betul nggak? Betul. Nah, sehingga kalau kita nggak punya tips atau kalau kita nggak punya kiat, kita akan baper terus nanti. Nah, gimana biar nggak baper? Apa? Ilmu lagi. Yang pertama, jangan menuntut dan meminta orang lain mengerti kita. Nggak perlu. Itu nggak perlu, gitu. Jadi jangan berharap atau menuntut orang lain itu mengerti kita. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya ketika orang lain gak mengerti secara utuh tentang kita, lalu dia melakukan hal-hal yang tidak tepat, itu tidak akan memudaratkan kita. Asal, nah ini asal. Atau dengan syarat kita kembalikan semuanya kepada Allah, gitu loh. Jadi jangan berharap orang lain tuh ngerti kita, nggak usah. Kalau mereka ngerti kita, alhamdulillah. Kalau mereka nggak ngerti kita, innalillah. Siapa bilang innalillah tuh? Aduh, jamaah, astagfirullah. Ini nih sampai maghrib kayak begini nih.
alhamdulillah juga jamaah. Alhamdulillah gitu, gak apa-apa. Nah, kenapa alhamdulillah juga? Karena sekali lagi kebahagiaan kita itu bukan bergantung pada mereka. Kemuliaan kita itu bukan bergantung pada manusia. Kalau manusia ngerti kita, kita mulia. Kalau manusia nggak ngerti kita, akhirnya ngomong nggak underestimate sama, terus kita rendah. Enggak. Kita bahagia, kita mulia itu tergantung iman kita dan tauhid kita kepada Allah itu. Makanya Nabi SAW, kenapa Abdullah bin Abbas gak minder, gak baper? Karena Ibnu Abbas dari kecil diajarkan oleh baginda Rasul SAW, walladhi nafsi Muhammadin atau walladhi nafsi biyadi annal ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Kalau seluruh manusia bersepakat, bersekutu, berkoalisi untuk menjatuhkan Anda, untuk nyinyirin Anda, untuk menghancurkan Anda, mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Nah, itu. Jadi nggak akan berhasil. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan berharap ke mereka, tapi berharaplah kepada Allah. Gitu. Lalu poin berikutnya adalah jangan berharap mereka mengerti kita, tapi jadikanlah pengalaman ini meningkatkan kualitas diri kita. Kelebihan orang-orang yang punya kekurangan dan dia menyadari kekurangannya, kelebihan orang-orang yang banyak misal nggak punya uang, misalnya punya sakit dan seterusnya, itu mereka akan lebih mudah untuk apa? Untuk peka dan berempati sama orang lain. Kenapa? Karena saya juga merasakan hal demikian. Saya ngalamin langsung. Hidup saya itu tentang itu. Dan itu adalah kualitas yang sangat tinggi sebagai seorang hamba dan manusia, gitu. Sehingga kita punya kepekaan sosial lebih tinggi nantinya. Sehingga kita punya rasa sayang lebih tinggi. Sehingga kita punya sifat menjaga perasaan orang tuh lebih tinggi, gitu. Jadi jadikanlah hal-hal demikian untuk mengatakan demikian, untuk mengatakan bahwa kalau sebagian pihak dengan mudah menggunakan contoh seperti itu, saya nggak boleh seperti itu. Saya harus lebih hati-hati kalau bicara, dan saya harus lebih memikirkan perasaan orang lain sebelum saya menyampaikan sebuah kalimat. Nah, kalau pola pikir kita demikian, kita akan semakin baik. Dan kita akan semakin beriman. Karena ketika kita menjaga lisan kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Semakin baiknya ucapan kita, semakin menunjukkan kita beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu. Jadi memang nggak enak digitukan, tapi justru itu kekuatan untuk jangka panjang. Yang berikutnya, jangan berpikir kalau saja saya sempurna, saya akan lebih maksimal dalam beribadah. Pertama, belum tentu, gitu. Yang kedua, ini hadirin. Yang kedua, maksimal dalam beribadah itu sesuai dengan apa yang Allah kasih ke kita. Gini loh, saya kasih kata kiasan ya. Kita itu Allah ukur
kita nih Allah ukur menggunakan penggaris khusus untuk kita, bukan pakai penggaris orang lain. Nah itu bisa dimengerti nggak? Kemampuan kita sendiri tuh kan, jamaah tuh luar biasa cara nangkepnya, masya Allah. Jadi kalimat, maksud saya gini, kalimat coba kalau saya sempurna pasti saya akan maksimal, itu berangkat dari kita itu menilai diri kita pakai ukuran orang lain. Nah itu. Padahal Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi maksimal itu tergantung kondisi kita masing-masing. Ketika kita nggak bisa melihat, maksimal kita bukan dengan standar orang yang bisa melihat gitu. Jadi nggak usah terlalu terbebani. Jadi kalau pakai angka nih, kalau kemampuan kita di angka 6, maka yang Allah tuntut ya di angka 6, nggak mungkin 6,1 gitu loh. Kalau kita kemampuannya 5, lalu teman kita kemampuannya 7, kita nggak akan dituntut 7, kita tuntut 5 aja. Jadi itu membuat kita lebih tenang gitu loh jemaah, lebih nyaman. Jadi nggak usah demikian. Ya kalau memang kita karena kondisi penglihatan akhirnya kita terlambat sholat berjamaah ke masjid dan tidak ada alasan kecuali karena kita punya keterbatasan penglihatan dan misalnya masjid itu cepat banget dan sebagainya, nggak ada masalah gitu loh, tidak ada masalah. Itu poin. Dan Allah yang paling tahu ya, Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Al khairu khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah gitu ya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini, udah jam 2.20. Ada satu lagi Pak, saya. Waktu kita tunda buat pertemuan akan datang insyaallah. Insyaallah. Jika jamaah punya waktu. Waduh. Ini swasta semua. Apa? Bebas. Ini ya. Iya, insyaallah. Makasih banyak ya jamaah sekalian. Senang banget dikunjungin sama jamaah sekalian, berkenan ke sini. Jangan lupa kita didoain semoga dijaga keikhlasan, diterima oleh Allah SWT. Jamaah juga diberikan kesabaran oleh Allah SWT. Amin. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.